便将你处死。你是何人？且慢动手。令使息怒，就给老夫处理如何？老夫会亲自出手。多谢二位令使。方小玲状态不太好，我先带她回去。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Immortality. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan diperlihatkan Xiaoling sekarang yang mendengar adanya suara dari atas langit yang tengah berpuisi dan langsung menyerangnya. Sedangkan di tempatnya Pang Han dia mendapatkan penjelasan kembali dari Nagayan mengenai sepotong kayu yang memiliki kekuatan spiritual yang berada di dalamnya. Tetapi di saat itu tiba-tiba aja mereka mendengar adanya suara keributan di luar yang mengatakan adanya kekacauan yang sedang terjadi di pusat kota. Pang Han pun dengan segera pergi keluar untuk menemui pelayan dari Paviliun Wanggui yang memberitahu bahwasannya wanita yang dibawa oleh Pang Han yaitu Xiaoling sekarang berada di pasar yang sedang dikerumuni oleh banyak orang. Mendengar hal tersebut pun membuat Pang Han menjadi sangat khawatir. Dengan segera ia pergi ke tempatnya Xiaoling. Long Xuan yang mendengar keributan tersebut segera bertanya kepada pelayan paviliun dan menuju ke arah Pang Han yang telah keluar. Sedangkan di tempat dari Xiaoling yang masih berada di kepungan sebelumnya, di sana ada seseorang bernama Bai Jinxi dan juga rekannya lagi bernama Utusan Hitam yang menangkap Xiaoling. Pang Han yang telah sampai di sana ia pun dengan segera menyelamatkan Xiaoling. Sedangkan Xiaoling yang telah mendapatkan serangan sebelumnya, ia sekarang langsung lemah dan ia tidak sadarkan diri. Di sini Pang Han dengan segera berdiri di hadapan mereka untuk melindungi Xiaoling, tetapi dengan segera Long Xuan menenangkan kepada Pang Han untuk tidak bertindak kasar. Karena di kota ini dilarang untuk melakukan perkelahian. Para anggota bertopeng itu pun dengan segera menyuruh kepada mereka berdua yaitu Pang Han dan juga Long Xuan untuk segera mundur dan menyerahkan perempuan ini. Karena perempuan ini yang telah mengacaukan keamanan di kota mereka dan patut untuk mendapatkan hukuman. Jika mereka tetap menolaknya, maka mereka juga akan mendapatkan hukuman dari kota ini. Long Xuan pun mencoba untuk menjelaskan bahwasannya sepertinya adanya kesalahpahaman tetapi para pasukan bertopeng itu tidak menghiraukannya. Mereka berniat untuk menyerang Pang Han dan juga Long Xuan juga. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya Tian Xing yang menenangkan kedua belah pihak dengan mengatakan bahwasannya ketiga orang ini yaitu Pang Han, Long Xuan dan juga Xiaoling merupakan orang-orang yang baru pertama kali mengunjungi kota Wanghui ini. Dia bilang mereka tidak mengetahui mengenai aturan yang ada, jadinya mereka bertindak seperti sebelumnya dan seharusnya mereka diberikan kesempatan, tidak harus dihukum. Selain itu Tian Xing memberitahu kepada mereka bahwasannya ketiga orang ini bisa dibilang juga sebagai tamu kehormatan kota mereka. Karena mereka bertiga yang telah mengalahkan pemilik Pulau Jueming yang telah memberikan kerugian karena aksi pencuriannya. Tetapi para pasukan bertopeng ini mengenali Tian Xing yang merupakan komandan dari pihak hantu yang di sini mereka cukup kebingungan kenapa dia berada di tempat mereka juga. Tian Xing pun memberikan penjelasan kalau kedatangannya ke sini hanya untuk menjaga orang-orang ini aja. Dan di sini Tian Xing bisa menjamin jika orang-orang ini tetap membuat masalah, maka dirinya yang akan bertanggung jawab.
Namun di sini para pasukan bertopeng menyadari kedatangan dari Tianxing ke sini adalah untuk mencoba menguasai Laut Cina Selatan. Tidak lama kemudian, pemilik dari Paviliun Wanggui datang ke tempat mereka juga untuk berbicara kepada para pasukan bertopeng, serta meminta maaf kepada para pasukan dengan mengatakan bahwasannya keributan ini karena kesalahan dirinya yang tidak menjaga ketiga orang ini. Dikarenakan ketiga orang ini sendiri merupakan tamu kehormatannya dari Paviliun Wanggui yang sebelumnya berhasil mengalahkan pemilik dari Pulau Jueming. Mendengar hal tersebut membuat para pasukan bertopeng menghormati pemilik dari Paviliun Wanggui. Tetapi di sini mereka juga tidak langsung membebaskan ketiga orang ini. Pemilik Paviliun Wanggui pun sekali lagi memohon kepada mereka untuk membiarkan tanggung jawab ini diurus oleh dirinya. Dia berjanji jika orang-orang ini yaitu Pang Han dan juga rombongannya tetap membuat masalah di kota mereka, maka ia akan mengambil tindakan secara langsung untuk memberikan hukuman. Alhasil mendengar itu mereka percaya dengan perkataan dari pemilik Paviliun Wanggui. Tetapi para pasukan topeng ini tetap memastikan jika saja nanti pemilik paviliun tetap tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka mereka akan tetap mengambil tindakan untuk langsung menghabisi ketiga orang ini. Pemilik paviliun pun berterima kasih karena telah dipercaya. Setelah itu pun masalah mulai mereda dengan di sini Pang Han dan juga teman-temannya tidak akan mendapatkan hukuman lagi dari kota Wanggui. Lalu pemilik paviliun pun memperingatkan kepada Pang Han dan juga yang lainnya untuk tidak membuat masalah lagi di kota ini, karena mereka hanya memiliki satu kesempatan lagi. Jika mereka sekali lagi membuat masalah, maka dirinya tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari para pasukan bertopeng. Dan di sini mereka harus berterima kasih kepada Tianxing juga. Karena jika tidak ada Tianxing yang menghentikan penyerangan itu, maka nasib mereka bertiga kemungkinan sudah tamat. Pang Han merespon bahwasannya ia mengenali Tianxing sebelumnya, jadi ia bisa nantinya bertemu dengannya. Pemilik Paviliun Wanggui pun menyarankan kepada mereka untuk pertama-tama memulihkan kondisi dari Xiaoling yang sekarang masih tidak tersadar. Dan jika mereka membutuhkan tempat istirahat, maka mereka bisa mengunjungi paviliunnya. Pang Han berterima kasih atas kebaikan dari pemilik paviliun dan setelah itu pun mereka pun berpisah. Tidak lama kemudian adanya orang-orang yang berasal dari suku Long yang merupakan kenalannya Long Xuan. Yang ternyata Long Xuan merupakan seorang penerus dari suku naga mereka. Yang di sini kedua orang itu merasa senang melihat Long Xuan yang baik-baik aja setelah sebelumnya mereka berpisah dengan dirinya. Tetapi di saat itu kondisinya Xiaoling semakin parah yang di sini pun Pang Han akan pergi duluan untuk menyembuhkannya. Setelah itu Pang Han pun pergi ke tempat Paviliun Wanggui untuk menenangkan kondisinya Xiaoling. Sedangkan Long Xuan memberikan sebuah kertas segel kepada mereka untuk membantu mereka bisa kabur dari sini. Yang di sini Long Xuan menyarankan untuk pergi ke wilayah laut karena itu merupakan tempat yang paling aman untuk mereka bisa kabur. Xin berpindah di tempatnya Pang Han yang sekarang dia sedang menstabilkan kondisi tubuhnya Xiaoling yang sedang mengalami kerusakan pada jiwanya. Tak lama Long Xuan datang dan mengatakan untuk tidak melanjutkan perjalanan dengan kondisi seperti ini. Mereka harus menepati Paviliun Wanggui untuk beberapa waktu ke depan sampai kondisi Xiaoling kembali pulih. Di saat yang sama Pang Han pun bertanya kepada Xiaoling mengenai para anggota dari ras naga sebelumnya mengenai masa lalu mereka. Long Xuan menjelaskan yang dimana Long Xuan memberitahu bahwasannya dulu para anggota ras naga manusia hidup di sana dengan sangat damai. Tetapi mereka tiba-tiba aja malah mendapatkan serangan dari para anggota Pulau Abadi yang membuat para anggota ras naga kewalahan dan tidak bisa melawan balik. Membuat pihak dari manusia naga mereka mengalami kekalahan dan mereka semua ditangkap untuk dijadikan budak. Dan sekarang banyak anggota manusia naga yang menjadi budak di tempat ini untuk dijual belikan. Long Xuan sangat tidak terima dengan hal ini. Dirinya berniat untuk melakukan rencana balas dendam kepada mereka yang telah menculik para anggota keluarganya. Jelas Pang Han mengerti sekali perasaan yang dirasakan oleh Long Xuan karena kehidupan Pang Han sama dengan dirinya. Untungnya Long Xuan dulu bisa kabur dan ditemui oleh senior Jialan yang semenjak saat itulah dirinya dirawat oleh senior Jialan. Pang Han berjanji kepada Long Xuan di masa depan dirinya akan membantu untuk balas dendam kepada mereka yang telah menindas keluarganya.
Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan sekte Tain yang sekarang mendapatkan seorang tamu dengan adanya juga suara di balik gerbang yang ternyata orang itu adalah Hua Tiandu. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.